Nilai 216 pangkatkan dengan 2/3 dikurang 81 pangkatkan 3/4 per 243 dipangkatkan dengan 2/5 adalah titik-titik. Baik, ini teori yang akan kita gunakan, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Oke, baik, kita selesaikan. Ini hasilnya adalah 216 itu adalah 6 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2/3 dikurang 81 itu kita ubah menjadi 3 pangkat 4 pangkatkan dengan 3/4 per 243 itu adalah 3 pangkat 5 pangkatkan dengan 2/5. Baik, kita gunakan teorinya, kalikan pangkatnya ya. 2/3 kali 3 ini kita coret ya. Ini juga coret. Ini kita coret sehingga diperoleh 6 pangkat 2 yaitu 36 dikurang 3 pangkat 3 ini 27 per 3 pangkat 2 yaitu 9. Oke, 36 kurang 27 itu 9 per 9 hasilnya 1. Opsinya adalah A. Mudah kan? Hasil dari akar 45 dikurang akar 28 dikurang 3 dikali dengan akar 125 dikurang akar 63 adalah titik-titik. Baik, teorinya untuk menyederhanakan bentuk akar, ingat akar A dikali B itu sama dengan akar A dikali akar B. Kemudian kita selesaikan ya. Ini akar 45 kita ubah menjadi akar 9 kali 5. Ingat, salah satunya harus ada yang bisa diakarkan. Seperti ini 9 ya, bisa diakarkan ya. Kurang, nah 28 itu berarti akar, jadi 4 kali 7 ya, yang bisa diakarkan di depan ya, tentu 4 ya. Terus kurang 3 dikali akar 125 itu adalah 25 kali 5 ya, 25 kali 5 dikurang 63 itu ya, akar 63 jadi 9 kali 7. Oke, selesaikan. Nah, ini kita pakailah teorinya ya. Langsung aja seperti ini. Berarti ini akar 9 dikali akar 5. Akar 9 itu 3. Akar 5 tetap kurang akar 4 itu 2. Akar 7 kurang 3 kali, nah ini 25, akarkan 5. Akar 5 dikurang ini 9 diakarkan 3, akar 7-nya tetap. Oke, hasilnya 3 akar 5 dikurang 2 akar 7. Ini negatif 3-nya kita kalikan, jadi negatif 15 akar 5 ditambah 9 akar 7. Nah, perhatikan yang akarnya sama, nilai akarnya ini ya, akar 5 dan ini akar 5 ya, berarti 3 kurang 15 negatif 12 akar 5. Nah 7 ya, akar 7, ini akar 7, ini akar 7, negatif 2 ini positif 9, berarti jadi positif 7 akar 7. Kita lihat opsinya adalah C ya. Mudah kan? Diketahui persamaan 8 akar X pangkat 7 sama dengan 27 akar X. Maka nilai dari X adalah titik-titik. Baik, ini kedua ruas masing-masing punya akar ya. Berarti kita kuadratkan kedua ruas. Ini 8 dikuadratkan jadi 64. Dikali, nah akar X pangkat 7 dikuadratkan menjadi X pangkat 7. Sama dengan 27 itu dikuadratkan ya, 27 kuadrat kali
akar X itu jadi X karena dikuadratkan. Oke, selanjutnya, nah ini X nya pangkat 7 dengan X ini kita bagi jadi 64 X pangkat 6 sama dengan 27. Itu kita ubah ke 3 pangkat 3 pangkatkan dengan 2, jadi diperoleh X pangkat 6 sama dengan, nah ini kita kalikan pangkatnya, berarti jadi 3 pangkat 6 per 64. 64 itu adalah 2 pangkat 6. Nah ini masing-masing pangkat 6 ya, berarti 3 per 2 pangkat 6. Nah pangkatnya sudah sama, kita coret saja boleh. Berarti X sama dengan 3 per 2. 3 per 2 itu 1,5. Opsinya adalah B. Mudah kan? Bentuk sederhana dari 2 akar 3 ditambah akar 2 per 4 akar 3 dikurang 3 akar 2. Baik, ini bentuk akar pecahan, berarti merasionalkan penyebut. Nah perhatikan ini penyebutnya adalah 4 akar 3 dikurang 3 akar 2. Ini kita kali sekawannya menjadi, yaitu 4 akar 3 sekawannya jadi tambah di sini ya, 3 akar 2 per 4 akar 3 ditambah 3 akar 2. Lalu ya ini yang atas tentu tidak sekawan. Kalau tidak sekawan kita kalikan semua ya. Artinya ini 2 akar 3 dikalikan dengan 4 akar 3, maka diperoleh 8 akar 8 ya, kali akar 3 kali akar 3 itu 3. Terus 2 akar 3 kalikan dengan 3 akar 2, maka kita peroleh positif 6 akar 6. Lalu ini akar 2 dikalikan dengan 4 akar 2, berarti menjadi 4 akar 6. Kemudian terakhir akar 2 kalikan dengan 3 akar 2, yaitu 3 dikali akar 2 kali akar 2, 2 per, nah yang di bawah penyebutnya kan sekawan, jadi yang dikalikan cukup ini saja ya, ujung ke ujung ini dengan ini, yaitu 4 akar 3 kali 4 akar 3 itu 16 ya, 4 kali 4 16, akar 3 kali akar 3 3 kurang, lalu 3 akar 2 dikalikan dengan 3 akar 2 ya, 3 kali 3 9, akar 2 kali akar 2 2, jadi hasilnya adalah ini 24 ditambah ini sama akarnya, berarti 6 tambah 4 ya, 6 tambah 4 10 akar 6, lalu ini tambah 6 per ini adalah 48 dikurang 18, jadi hasilnya 24 ditambah 6 itu adalah 30 tambah 10 akar 6 per 48 kurang 18 itu 30. Kita bagi 10, pembilang dan penyebut diperoleh 3 tambah akar 6 per 3. Opsinya adalah A. Mudah kan? Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 2X tambah 10 sama dengan 0 adalah titik-titik. Baik, teori. Oke, atau ini kita gunakan rumus cepat ya, cara cepatnya. Oke, jika persamaan kuadrat awal AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, akar-akar X1 dan X2, maka persamaan kuadrat baru akar-akar NX1 dan NX2 adalah, yaitu kita tuliskan saja ini AX kuadrat ditambah B ya, B nya kalikan dengan N nya ini, N, X ditambah C kalikan dengan N nya lagi dikuadratkan, oke, sama dengan 0.
Berarti perhatikan soal kita, persamaan kuadrat awalnya ini ya, yaitu x kuadrat tambah 2x tambah 10 sama dengan 0. Kita misalkan x1, x2. Persamaan kuadrat baru, yaitu akar-akarnya 2 kali dari sini. Berarti akar-akar 2x1 dan 2x2. Maka menurut teori atau rumus cepat, ini adalah n-nya ya, n sama dengan 2. Maka kita dapatkan persamaannya adalah dari sini saja, tuliskan x kuadrat ditambah 2 dikalikan dengan n-nya 2x ditambah c-nya 10 kali n-nya dikuadratkan, yaitu 2 kuadrat sama dengan 0. Oke, kita peroleh x kuadrat ditambah 4x ditambah 40 sama dengan 0. Opsinya adalah E. Mudah kan? Jika 5 per x kurang 7 lebih dari 7 per x tambah 5, maka nilai x yang memenuhi adalah titik-titik. Ingat, ya kalau soal seperti ini jangan pernah mengalihkan silang. Itu salah ya. Jadi yang benar kita pindah ruaskan yang sebelah kanan. Jadi 5 per x kurang 7 dikurang 7 per x tambah 5 lebih dari 0. Jadi seperti itu ya. Nah, ini pecahan samakan penyebut dengan cara mengalihkan, yaitu x kurang 7 dikali x tambah 5. Oke. Lalu x kurang 7 kali x tambah 5 dibagikan dengan ini. Hasilnya x tambah 5 kalikan dengan ini, kan begitu. Berarti 5 x tambah 5 kurang, lalu x kurang 7 dikali x tambah 5 dibagikan dengan ini, hasilnya x kurang 7 kalikan dengan ini. Berarti 7 dikalikan dengan x kurang 7 lebih dari 0. Baik, kita kalikan. Ini kita jabarkan pembilangnya itu ya, kalikan 5x ditambah 25 kurang 7x ditambah 49 per, nah untuk penyebut tetap ya, tidak usah dikalikan, kali x tambah 5 lebih dari 0. Oke, untuk pembilang kita sederhanakan, 5x kurang 7x itu negatif 2x, terus 25 ditambah 49 itu positif 74 per, lalu x kurang 7 kali x tambah 5 lebih dari 0. Oke, pembilang kita faktorkan, negatif 2 dikali x kurang 37 per x kurang 7 dikali x tambah 5 lebih dari 0. Nah, dari sini kita peroleh x pembuat 0. Perhatikan ya, x kurang 37 berarti x nya 37. Lalu dari x kurang 7 berarti x nya sama dengan 7. Kemudian dari x tambah 5 berarti x nya sama dengan negatif 5. Lalu kita uji dengan garis bilangan. X nya ada 3 ya, 1 2 3, karena tidak ada sama dengan bulat kosong ya. Jadi ini negatif 5, sini 7, ini 37 pembatasnya ini. Lalu kita ambil bilangan yang diantaranya ya. Ini negatif 6 kita pilih, di sini kita ambil 0, di sini 8, di sini 38. Lalu ujilah titik-titik atau nilai-nilai yang tadi kita tentukan. Uji ke 5 per x kurang 7 ke soal ya, lebih dari 7 per x tambah 5. Baik, yang pertama negatif 6. Untuk x sama dengan negatif 6, maka kita peroleh 5 per, ini x nya ganti negatif 6 ya, negatif 6 kurang 7 berarti 5 per negatif 13.
lebih dari 7 per. Negatif 6 tambah 5 itu negatif 1. Oke. Jadi yang ini negatif 7. Ini negatif 5 per 13. Berarti apakah lebih besar negatif 5 per 13 dibanding negatif 7? Ini jawabnya ya. Berarti ini memenuhi. Di sini memenuhi. Oke. Lalu X-nya sama dengan 0. Ini kita uji lagi. Masukin ke sini, ke soal ya. Baik, 5 per X-nya 0 berarti negatif 7. Lebih dari 7 per X-nya 0 berarti 0 tambah 5, 5. Oke, baik. Ya, di ruas kiri negatif, di ruas kanan positif. Apakah negatif lebih besar dari positif? Ya, ini jelas tidak memenuhi. Salah ya. Ini tidak memenuhi. Kemudian X sama dengan 8. Kita uji 8 ya, jadi 5 per 8 kurang 7 itu 3. 1 ya, sorry 1. Apakah lebih dari 7 per 8 tambah 5, 13. Oke, 5 lebih dari 7 per 13 ya, ini memenuhi. Ini M memenuhi. Terakhir X sama dengan 38. Oke, apakah 5 per 38 kurang 7 itu 31. Lebih besar dari 7 per 38 tambah 5, yaitu 43. Apakah ini betul? Oke, ini 5 kali 43 itu 15, 215. Ini 7, 200. Ini 210 tambah 217. Berarti ini tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi. Jadi ya, jawabnya adalah yang memenuhi tentunya ya. Nah, yang kita arsir. Itu bacanya. Hati. Jawabnya sini aja ya. HP-nya sama dengan X lebih kecil dari negatif 5 atau X diantara 7 dan 37. Opsinya adalah C. Mudah kan? Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2X pangkat 2 dikurang X dikurang 3 lebih dari sama dengan 0 adalah titik-titik. Baik, ini kita faktorkan menjadi 2X kali X lebih dari sama dengan 0. Baik, di sini 3, di sini 1, negatif 3, positif 1. Oke, dari sini diperoleh X-nya sama dengan ini negatif 3 jadi 3 per 2 ya. Dari sini X sama dengan tambah 1 berarti jadi negatif 1. Nah, ingat kalau lebih besar itu umumnya pakai atau. Di sini X lebih kecil sama dengan X lebih besar sama dengan. Kita tinggal ambil yang terkecil. Taruh di sini, yang terbesar di sebelah kanan. Jadi opsinya adalah D. Mudah kan? Jika fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 5 dan gx sama dengan x ditambah 2 dan f komposisi gx sama dengan 15, maka nilai x adalah titik-titik. Baik, kita mulai dari komposisinya. F komposisi G dapat ditulis menjadi F GX sama dengan 15. F, nah GX-nya ini X tambah 2 sama dengan 15. Nah, Fx tambah 2 itu ganti X-nya pada F dengan X tambah 2, maka menjadi X tambah 2 dikuadratkan dikurang 3x. X-nya ganti dengan X tambah 2. Lalu tambah 5 sama dengan 15. Ini kita jabarkan.
Jadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Ini kita kalikan, negatif 3X di negatif 6 tambah 5, ini pindah ruas, kurang 15 sama dengan 0. Jadi kita susun X kuadrat. Nah, 4X dikurang 3X itu jadi positif X. 4 kurang 6 negatif 2 ditambah 5 itu 3 kurang 15 negatif 12 sama dengan 0. Kita faktorkan X tambah 4 dikali X kurang 3 sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 3. Opsinya adalah negatif C. Ya, mudah kan? Diketahui fungsi dari fx sama dengan 2x kurang 5 per x dan gx sama dengan 2x kurang 3. Maka f komposisi G diinverskan adalah titik-titik. Baik, pertama kita cari f komposisi G, yaitu f gx sama dengan f gx-nya 2x kurang 3 sama dengan, nah ganti x-nya ini dengan 2x kurang 3, berarti 2 dikali 2x kurang 3 dikurang 5 per 2x kurang 3. Hasilnya adalah pembilang, kita kalikan 2-nya jadi 4x kurang 6 kurang 5 berarti kurang 11 per 2x kurang 3. Ini adalah f komposisi G inverse X, Gx ya, bukan inverse. Maka yang ditanya f komposisi G diinverskan. Nah, ini kita pakai rumus cepat. Ini aja negatif 3 dengan 4-nya ini ya. Kita tukar posisi dan tanda, artinya positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nah, negatif 3 menjadi sini 3x positif, jadinya kurang 11, yang lainnya tetap ya 2x. Nah, 4-nya pindah jadi negatif 4. Sampai di sini kita perhatikan opsinya tidak ada yang sesuai, berarti opsi keliru. Nah, seandainya soalnya kita perbaiki, coba. Nah, seandainya ini yang ditanya adalah G komposisi F diinverskan. Yuk, coba ya. G komposisi F itu G fx. Berarti G fx-nya 2x kurang 5 per x. Maka ganti x-nya pada G dengan 2x kurang 5 per x, berarti menjadi 2 dikali 2x kurang 5 per x kurang 3. Diperoleh, kalikan 2-nya jadi 4x kurang 10 per x kurang, ini 3-nya kita ubah 3x per x ya. Jadi diperoleh x kurang 10 per x. Inilah G komposisi F. Nah, jika kita inverskan dengan rumus cepat yang sama. Nah, di sini berarti ada 0 ini ya, 0. Berarti pindah tetap 0 ya. Jadi 0x kurang 10 per x kurang ini 1 pindah ruas jadi negatif 1 ya. Oke, dari sini kita kali negatif pembilang dan penyebut. Berarti 10 per, ini kita kalikan dari kanan ke kiri, kali negatif tadi jadi 1 kurang x. Kalau itu soalnya, maka opsinya harusnya adalah B. Oke, berarti ini soal diralat pada saat ujian. Mudah kan?
Jika cos beta sama dengan negatif 1/4 akar 5 dan beta terletak pada kuadran 3, maka tangent beta sama dengan titik-titik. Oke, konsep pertama harus kita ingat adalah beta kan di kuadran ketiga. Tentu kalau di kuadran ketiga, tangennya pastilah bernilai positif. Oke. Nah, untuk itu dari sini Bang RP coba ubah bentuknya ya. Jadi negatif akar 5/4. Ini adalah kosami, samping per miring. Nah, negatifnya ini kita abaikan saja karena ini adalah bentuk bilangan atau angka ya. Dalam bentuk angka, tidak dalam bentuk variabel maksudnya. Jadi kita abaikan saja tanda negatifnya. Dari sini maka kita cari D, yaitu sisi depan. Rumusnya sisi miring kuadrat dikurang sisi samping kuadrat sama dengan akar. Nah, minnya di sini 4 ya. Dikuadratkan 16 kurang sanya akar 5 dikuadratkan 5. Jadi diperoleh D-nya akar 11. Nah, ingat tangen tadi, tangen beta itu positif ya. Kalau positif berarti tidak perlu tandanya ya. Rumus tangen apa? Tadesa. Positif ya. Depannya akar 11 per sampingnya tadi akar 5. Kita rasionalkan kali akar 5 per akar 5. Diperolehlah 1/5 akar, ini 11 kali 5, 55. Opsinya adalah D. Mudah kan?